artinya kita mau ibadah onsite-nya terus-terusan loh, nggak pakai online ya. Jadi online-nya sudah nggak ada lagi, tapi kita mau onsite selamanya. Adik-adik siap semua ya? Setuju kan? Kalian setuju kan? Setuju. Hai, jumpa lagi dengan Kak Bonita. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kalian tentunya sudah pada pergi beribadah secara onsite, bukan? Ya, betul sekali. Minggu lalu adalah pertama kali sekolah minggu diadakan ibadah onsite secara serentak, yaitu kelas sekolah minggu dibuka untuk semua kelas. Nah, buat kalian yang belum hadir minggu lalu, Kak Bonita berharap minggu ini kalian bisa hadir dan bersukacita bersama-sama di gereja. Tapi bagi yang belum bisa hadir, jangan berkecil hati karena hari ini kalian masih bisa beribadah secara online dengan melihat video di YouTube. Tapi adik-adik, video kali ini adalah video yang terakhir. Jadi untuk minggu berikutnya dan seterusnya, Kak Bonita dan kakak-kakak sekolah minggu semua berharap kalian bisa datang ke gereja bersama-sama. Kita memuji, kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, berkumpul bersama teman-teman. Ya, nah sebelum kita mulai ibadah kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan terhadap kami, anak-anak-Mu dengan keluarganya masing-masing selama sepekan yang lalu. Tuhan, saat ini tiba waktunya untuk kami datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu untuk memuji Tuhan dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengikuti jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berhubung sekarang sudah bisa onsite, Kak Bonita akan mengajak kalian memujikan sebuah lagu, ya, lagu ajakan, yaitu Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Bisa semua kan? Yuk kita pujikan lagu ini bersama-sama. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, betul sekali. Minggu lalu ceritanya adalah tentang turunnya Roh Kudus atau yang disebut dengan hari Pentakosta. Nah, terus hari ini ceritanya tentang apa
Nita kasih bocoran ya. Hari ini ceritanya adalah tentang bagaimana Tuhan itu memelihara janjinya kepada bangsa Israel. Tuhan yang sama, Tuhan yang mengasihi dan setia kepada bangsa Israel adalah Tuhan yang juga mengasihi kita, melindungi kita, menolong kita, menyertai kita. Kita akan pujikan satu buah lagu, Tuhan Yesus Baik. Kalian siapkan uang persembahan dan kotak yang sudah kalian buat selama ini ya. Kita akan memberikan persembahan dengan rasa ucapan syukur dan dengan hati yang penuh sukacita. Kita akan pujikan satu buah lagu, bersyukur. Kak Unita ambil dari YouTube ya. Yuk kita pujikan lagu ini bersama-sama. Saat
Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Kami belajar untuk memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih untuk berkat Tuhan terhadap kami dan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong dan memberi hikmat kepada orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh tenang. Tuhan menolong kami untuk kami dapat membuka hati kami dan menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Angga yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong Kak Angga, Tuhan berikan hikmat supaya Kak Angga dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik semua, hari ini dengan Kak Angga, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama firman Tuhannya yang berjudul Memasuki Tanah Perjanjian. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 1 sampai 4 dan pasal 5 ayat 1 10 sampai 12. Nah, seperti apa firman Tuhan hari ini? Yuk kita sama-sama dengarkan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai bangsa Israel ketika akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Wah. Nah, siapa yang mau memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan? Musa? Bukan. Karena Musa sudah difirmankan Tuhan bahwa Musa tidak boleh memimpin untuk masuk ke tanah Kanaan. Maka dari itu Musa kemudian menunjuk hambanya yang setia bernama Yosua. Yosua ini yang kemudian akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Wah, siapa yang pernah tahu dengar cerita tentang Yosua? Yosua ini adalah dulu, kalau adik-adik pernah dengar cerita, salah satu mata-mata yang diutus Musa sebelum Israel masuk ke tanah Kanaan juga. Namun mata-mata itu hanya 2 orang yang bilang bahwa tanah Kanaan itu sudah siap untuk diserahkan kepada bangsa Israel oleh Tuhan. Di saat yang lain ketakutan dan gemeteran karena badan-badan orang tanah Kanaan yang besar-besar dan kuat-kuat. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel untuk kembali berkeliling-keliling di padang gurun setelah itu. Nah, Yosua ini akhirnya menjadi penerus dari Musa, yaitu memimpin bangsa Israel untuk akhirnya Tuhan bisa menggenapi janjinya, yaitu setelah mengeluarkan dari bangsa Mesir akan kembali ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, tanah bangsa Israel. Oke, nah bagaimana ceritanya? Kita sama-sama dengarkan ya. Setelah Musa meninggal, Yosua dan bangsa Israel berkemah di Sitim, di sebelah timur sungai Yordan. Daerah yang biasanya sunyi, waktu itu menjadi ramai dengan banyak kegiatan. Bangsa Israel sudah tiba dari perjalanan yang panjang dan penuh bahaya. Tahu bahwa tujuan mereka sudah dekat. Pada suatu hari, Yosua berjalan mengelilingi perkemahan bangsa Israel dan mendekati tepi sungai Yordan. Pada waktu itu, air naik ke tepian dan mengalir deras seperti pada musim panen. Di seberang sungai, ia dapat melihat kota Yeriko dengan temboknya yang tinggi dan kuat, yang dijaga ketat oleh penduduknya. Bagaimana cara menyeberangi sungai Yordan yang deras itu? Bagaimana caranya untuk mengalahkan kota Yeriko? Tetapi Tuhan berjanji. Yosua, Yosua, tiba-tiba terdengar suara Tuhan. Ya Tuhan, inilah hamba-Mu, saut Yosua. Jangan takut Yosua, Tuhan berfirman. Sama seperti aku menolong Musa, aku juga akan menolongmu.
engkau akan memimpin umatku menyeberangi sungai ini. Dan nanti jika engkau sudah memasuki negeri Kanaan, setiap wilayah yang engkau injak dengan iman akan kuberikan kepadamu. Tetapi ingatlah, bertindaklah selalu sesuai dengan apa yang ditulis Musa dalam kitab Taurat tentang hukum Allah dan perbuatannya. Kitab itu harus kau baca siang dan malam dan renungkan semuanya. Janganlah kau menyimpang ke kiri atau ke kanan dari apa yang sudah kukatakan. Engkau akan berhasil seperti Musa jika engkau menaati perintahku. Mendengar Tuhan berbicara kepadanya, Yosua tenang. Dengan semangat baru ia kembali ke perkemahan untuk mengatur langkah-langkah berikutnya. Untuk lebih mengerti situasi di seberang sungai Yordan, Yosua kemudian mengirim 2 pengintai ke kota Yeriko. Itu adalah tugas yang sangat berbahaya. Wah, mereka berhasil masuk ke kota, tapi kemudian hampir tertangkap. Rupanya, beberapa orang di kota Yeriko melihat mereka sedang menyelidiki kota dan memberitahu kepada raja. 2 pengintai itu kemudian menyelinap masuk ke rumah seorang perempuan yang sering menerima kunjungan laki-laki. Nama perempuan itu Rahab, dan rumahnya ada di dekat tembok kota. Mereka memohon kepadanya untuk menyembunyikan mereka. Tapi, meskipun demikian, hal itu diketahui oleh para prajurit. Para prajurit raja sudah dalam perjalanan menuju rumah Rahab. Tok tok tok, buka pintu, seru tentara-tentara itu dengan tidak sabar. Perlahan-lahan, Rahab buka pintu rumahnya. Apa yang kalian ingini? Tanyanya. Bawa keluar orang-orang yang datang padamu, sebab mereka datang untuk menyelidiki negeri ini. Perintah kepada para prajurit. Orang-orang yang menyelidiki negeri ini? Tanya Rahab pura-pura kaget. Memang, tadi ada 2 orang asing yang singgah di sini, tapi saya tidak tahu siapa mereka. Pada waktu malam, mereka pulang sebelum pintu gerbang ditutup. Cepatlah cari mereka, pasti mereka belum jauh. Mungkin kalian masih bisa menyusulnya. Mendengar hal ini, para prajurit meninggalkan pintu gerbang kota dan turun ke arah aliran sungai Yordan. Yaitu pintu gerbang dijaga dengan ketat. Setelah mereka pergi, cepat-cepat Rahab naik ke atap rumah, tempat ia menyembunyikan 2 pengintai itu. Dengarlah, katanya, Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Aku tahu bahwa Allahmu sudah memberikan tanah ini kepadamu. Kami sudah mendengar bahwa Allah membuat jalan untuk kalian lewat Laut Teberau dan menolong kalian mengalahkan orang Amori. Semua orang Yeriko takut dan khawatir karena kalian. Sekarang berjanjilah kepadaku, ketika kalian masuk untuk mengambil kota ini, biarkanlah aku dan keluargaku hidup, karena aku sudah berbuat baik padamu hari ini. Baiklah, nyawa kami jaminannya, kata mereka. Pada saat itu, kamu harus mengumpulkan semua keluargamu di dalam rumah ini. Sebagai tanda, ikatkan tali merah di jendela rumahmu. Setiap orang yang tinggal bersama kamu di dalam rumah ini akan selamat. Kemudian Rahab menurunkan kedua pengintai dengan tali merah lewat jendela rumahnya yang menghadap ke bagian luar tembok kota itu. Kemudian ia menarik tali itu dan mengikatnya ke jendela. 2 pengintai berlari menyeberangi tanah lapang dan bersembunyi di bukit sampai para pengejar mereka kembali ke kota. Ketika sudah aman untuk kembali ke perkemahan bangsa Israel, mereka melaporkan kepada Yosua, Allah sudah memberikan Yeriko bagi kita. Semua penduduk kota takut pada kita, kata mereka. Ketika pengintai-pengintai itu pergi, bangsa Israel sudah mempersiapkan keberangkatan mereka. Mereka sudah memasak dan mengepak barang-barang mereka. Tinggal tenda saja untuk tidur di dalamnya pada malam terakhir. Pada hari berikutnya, mereka berbaris sesuai dengan peraturan mereka. Suku demi suku dengan membawa kemah suci di tengah-tengah mereka. Hanya pada hari itu,
Imam-imam yang membawa tabut perjanjian berjalan paling depan. Yang lain harus mengikuti dalam jarak kira-kira 1 kilometer di belakang tabut, supaya mereka semua dapat mengetahui jalan yang ditunjukkan tabut, karena mereka belum pernah melalui jalan itu. Pada hari itu, air sungai Yordan mengalir dengan sangat deras, meluap ke tepian. Tetapi ketika imam yang masuk ke dalam air, tiba-tiba air sungai itu berhenti. Air di hulu sungai berhenti mengalir dan menjadi bendungan jauh sekali, sehingga aliran air ke laut mati terputus sama sekali. Dasar sungai menjadi kering. Keajaiban yang pernah mereka alami di Laut Merah terulang kembali. Imam-imam yang membawa tabut berhenti di tengah dasar sungai dan membiarkan semua orang melewati kiri dan kanan mereka. Setelah suku terakhir sampai di tepi barat sungai Yordan, Yosua memerintahkan 12 orang, seorang dari setiap suku, untuk mengambil 12 batu dari tengah-tengah sungai, tempat tabut perjanjian berada, dan membawa ke perkemahan mereka. Setelah imam-imam keluar dari sungai Yordan dan sampai di tepi sungai, air sungai itu mulai mengalir kembali dan meluap seperti semula. Sekarang bangsa Israel sudah benar-benar ada di tanah perjanjian. Mereka mendirikan kemah di Gilgal. Yosua menyuruh 12 orang tadi untuk mendirikan tugu peringatan di sana dengan menggunakan 12 batu dari dasar sungai. Dia berkata kepada mereka, pada masa yang akan datang, jika anak-anak bertanya kepada ayah mereka, apa arti batu ini? Katakan kepada mereka, bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan di atas tanah yang kering. Allah melakukan hal yang sama seperti ketika ia mengeringkan Laut Merah sehingga kita dapat menyeberanginya. Penyeberangan sungai Yordan terjadi pada hari ke-10 bulan pertama, tepat 40 tahun setelah mereka meninggalkan Mesir. Tiba saatnya bagi mereka untuk membeli anak domba Paskah dan merayakan perjamuan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Dan seperti yang dijanjikan Tuhan, mereka makan hasil dari tanah Kanaan, seperti gandum, buah-buahan, anggur, dan sebagainya. Begitu enak rasanya. Pada hari setelah bangsa Israel mulai makan makanan yang tumbuh di Kanaan, mereka tidak menemukan mana lagi. Roti dari surga yang sudah Allah berikan dengan setia selama 40 tahun tidak ada lagi. Bangsa Israel tidak membutuhkannya lagi, karena bangsa Israel sudah tiba di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Tuhan telah menepati janjinya. Oke adik-adik, hari ini kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan dari Yosua, bagaimana Tuhan menepati janjinya. Tuhan telah berjanji kepada bangsa Israel tidak masih dalam perbudakan di Mesir, bahwa bangsa Israel akan dibebaskan dari tanah Mesir dan masuk ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dan hari ini kita sama-sama belajar bagaimana bangsa Israel dipimpin Yosua memasuki tanah Kanaan. Nah, untuk itu kita juga belajar juga bagaimana kita harus hidup lurus seturut jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maka kemanapun kita pergi, gimana kita berjalan, Tuhan pasti menyertai dalam setiap langkah kita. Oke, hari ini kita ayat hafalannya diambil dari Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut ataupun tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, nah, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar dari Yosua bagaimana Engkau menyertai bangsa Israel untuk bisa memasuki tanah yang sudah Engkau janjikan, tanah Kanaan. Engkau yang selalu menepati janji-Mu Tuhan,
Kami sungguh bersyukur dan Engkau yang selalu menyertai. Tolong kami juga Tuhan untuk hidup terus seturut jalan-Mu, kehendak-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, seru ya ceritanya hari ini. Kita mendengar bagaimana Tuhan memelihara janjinya kepada bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu kota Kanaan. Ya, untuk itu sebelum kita akhiri ibadah kita akan pujikan satu buah lagu Berjalan ke Kanaan. Kalian nyanyinya sambil berdiri, sambil berjalan. Ya, kita mau bersama-sama berjalan ke Kanaan. Yuk kita pujikan lagu ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah di minggu hari ini, di mana Roh Kudus sudah menolong kami untuk kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Biarlah firman hari ini boleh sungguh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Sebelum kami berpisah, kami mohonkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan untuk setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Bonita, dalam hal ini juga mewakili kakak-kakak sekolah minggu yang lain, yaitu Kak Adi, Kak Yan Eng, Kak Vera, Kak Roni, dan Kak Angga, mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang selama ini sudah dengan setia mengikuti ibadah secara online dengan menyaksikan tayangan video sekolah minggu. Kakak-kakak di sini semua berharap kiranya tayangan-tayangan video itu dapat membuat adik-adik semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh semakin mencintai Tuhan. Seperti yang sudah Kak Bonita jelaskan di awal, ini adalah video yang terakhir. Untuk itu sekaligus Kak Bonita mengundang semua adik-adik untuk bisa datang beribadah bersama-sama di gereja untuk minggu depan dan untuk minggu-minggu berikutnya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye. Happy Saturday. God bless you. Sampai jumpa. Bye-bye.